Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Larasati dari kelas PIC semester 6 akan memaparkan materi tentang manajemen kelas. Materi pertama yaitu tentang pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah keterampilan guru sebagai leader sekaligus manajer untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif, meraih keberhasilan kegiatan yang bertujuan untuk meraih keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Usaha efektif yang harus dilakukan seorang guru yaitu guru menguasai berbagai pendekatan dalam manajemen kelas dan mengetahui kapan dan masalah apa yang untuk dijadikan pendekatan yang digunakan. Kemudian guru mengetahui secara tepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yaitu guru mengenal masalah-masalah yang diperkirakan muncul dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat merusak situasi kegiatan tersebut. Yang kemudian sasaran manajemen kelas. Mohon maaf ya teman-teman, manajemen kelas yang saya maksud. Yang pertama yaitu pengelolaan ruangan kelas. Pengelolaan ruangan kelas itu diantaranya tentang fasilitas yang ada di dalam kelas tersebut seperti bangku, tempat duduk, kemudian alat-alat untuk belajar peserta didik. Yang kedua, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik itu lebih ke memotivasi peserta didik agar mereka semangat dalam belajar dan mudah untuk memahami materi yang akan diberikan oleh guru tersebut. Yang poin B yaitu ruang lingkup manajemen kelas. Manajemen kelas kurikulum yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum adalah suatu cakupan kerja yang digunakan oleh guru sebagai pedoman yang akan dicapai di dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, manajemen peserta didik. Peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia baik dari jalur jenjang jenis pendidikan tertentu, baik SD, SMP maupun SMA. Secara yang diusahakan, peserta didik adalah suatu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia baik dari SD, SMP maupun SMA. Kegiatan tersebut diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti PBM dengan efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, kegiatan akademik. Kegiatan akademik dikategorikan sebagai kegiatan PMBM yaitu teaching, di antaranya membuat persiapan sebelum mengajar, melaksanakan pengajaran yang telah dipersiapkan. Di antaranya membuat persiapan sebelum mengajar, melakukan pengajaran yang telah dipersiapkan, dan menilai sejauh mana pelajaran yang sudah dicapai itu berhasil atau tidaknya, dengan melihat apa yang dikuasai oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat, kegiatan administratif.
Kegiatan ini dikategorikan sebagai kegiatan non-teaching sebagai kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan guru bagi kelancaran mengajarnya, seperti kegiatan-kegiatan prosedural dan kegiatan organisasi. Kemudian, urgensi pengaturan ruang kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Pengaturan ruangan kelas sebagai kegiatan mengurus dan menata segala sarana belajar yang terdapat di dalam ruang kelas oleh seorang guru. Sarana belajar tersebut adalah yang ada di dalam kelas. Di antaranya, 1. Pengaturan ruangan kelas dalam menciptakan kelas yang memiliki suasana belajar yang menggembirakan atau membuat hati peserta didik merasa senang. Kemudian, pengaturan ruangan kelas dalam memungkinkan guru dan juga peserta didik untuk bergerak secara leluasa di dalam kelas. Yang terakhir, pengaturan ruangan kelas dalam memfokuskan peserta didik untuk tetap fokus dalam belajarnya. Penataan tempat duduk adalah salah satu upaya yang dilaksanakan oleh guru dalam mengelola kelas, karena pengelolaan kelas yang efektif akan menentukan hasil pembelajaran yang akan dicapai. Dengan penataan belajar yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa, perubahan posisi tempat duduk yang bervariasi memiliki banyak manfaat, antara lain menghindari kejenuhan pada peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu menjadikan fokus belajar peserta didik tetap terjaga. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Yang keempat, memudahkan guru dan peserta didik bergerak dan berinteraksi saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang kelima yaitu pengaturan tempat duduk peserta didik pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi 4 tujuan, yaitu aksesibilitas yang membuat peserta didik mudah menjangkau alat dan sumber belajar yang tersedia. Yang kedua, mobilitas yang membuat peserta didik dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian yang lainnya dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memudahkan terjadinya interaksi dan komunikasi antara guru dan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan para peserta didik untuk dapat berkelompok dan bekerja sama. D. Kegiatan manajemen kelas. Kegiatan manajemen kelas diantaranya mengelola lingkungan kelas. Salah satu faktor penting dalam belajar yaitu lingkungan kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Kemudian, penegakan disiplin kelas. Disiplin adalah kesediaan untuk memenuhi ketertiban agar anak didik dapat belajar dengan baik dan nyaman. Kemudian yang ketiga, kontrol perilaku anak didik. Perilaku anak didik merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari siswa dan guru. Ketika perilaku seluruh kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan dan kegiatan pembelajaran juga menjadi terarah. Kemudian yang keempat, manajemen konflik dalam kelas. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru maupun peserta didik dan siswa dengan adanya kesalahpahaman atau konflik yang muncul, maka
hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, frustasi dan kejanggalan dan lainnya akan mengganggu kegiatan belajar tersebut. Yang kelima yaitu kegiatan penataan kelas. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun secara non-fisik, intelektual maupun emosional. Syarat kelas yang baik diantaranya yaitu rapi, bersih, sehat, tidak lembab, cukup cahaya yang menerangi, sirkulasi udara cukup, perabotan dan keadaan yang baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 2 sebagai pemateri kedua ingin menyampaikan mengenai kegiatan manajemen kelas dan yang kedua yaitu tujuan manajemen kelas. Nah, tadi sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai pengertian dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan manajemen kelas. Apa saja sih kegiatan-kegiatan di dalam manajemen kelas? Ada 5 kegiatan di dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu mengelola lingkungan kelas. Lingkungan itu menjadi satu hal yang sangat penting karena kenapa? Karena ketika lingkungan kita baik, bersih, dan rapi itu yang kita rasakan ketika belajar akan nyaman dan fokus ketika belajar. Sedangkan ketika di lingkungan kita kotor, kumuh, tidak memadai, itu membuat kita tidak nyaman ketika belajar. Nah, contoh pengaturan manajemen kelas misalnya yaitu dengan merapihkan bangku dengan menghadap ke papan tulis, membereskan bangku, dan yang duduk di depan itu diusahakan siswa yang lebih pendek dan yang duduk di belakang itu siswa yang lebih tinggi badannya. Nah, itu yang pertama yaitu mengelola lingkungan kelas. Dan yang kedua yaitu penegakan disiplin kelas. Disiplin adalah kesediaan untuk mematuhi ketertiban agar anak didik dapat belajar. Disiplin yang dimaksud adalah sebagai upaya untuk mengatur dan mengontrol perilaku anak untuk mencapai tujuan pendidik, karena ada perilaku yang harus dicegah dan ada perilaku yang harus dilarang, dan begitupun sebaliknya harus dilakukan. Disiplin itu sebagai cerminan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita rajin, pasti kita akan disiplin dan menaati peraturan yang ada di sekolah. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita malas, berarti kita tidak akan menaati peraturan tersebut. Yang selanjutnya itu yang ketiga, kontrol perilaku anak didik. Perilaku anak didik merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari siswa dan guru. Ketika perilaku seluruh kelas memenuhi harapan, maka belajar dapat dimaksimalkan dan kegiatan pembelajaran juga menjadi terarah. Yang keempat yaitu manajemen konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya.
Tuh, nah yang kelima yaitu kegiatan penataan kelas. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun secara intelektual dan emosional. Syarat kelas yang baik adalah yang pertama, rapi. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, tidak lembab. Yang kelima, cukup cahaya yang menerangi. Yang keenam, sirkulasi udara cukup. Yang terakhir itu perabot dalam keadaan baik. Nah, itu beberapa mengenai kegiatan manajemen kelas. Disiplin dan menaati peraturan yang ada di sekolah. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita malas, berarti kita tidak akan menaati peraturan tersebut. Yang selanjutnya itu yang ketiga, kontrol perilaku anak didik. Perilaku anak didik merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari siswa dan guru. Ketika perilaku seluruh kelas memenuhi harapan, maka belajar dapat dimaksimalkan dan kegiatan pembelajaran juga menjadi terarah. Yang keempat yaitu manajemen konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya. Tuh, nah yang kelima yaitu kegiatan penataan kelas. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun secara intelektual dan emosional. Syarat kelas yang baik adalah yang pertama, rapi. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, tidak lembab. Yang kelima, cukup cahaya yang menerangi. Yang keenam, sirkulasi udara cukup. Yang terakhir itu perabot dalam keadaan baik. Nah, itu beberapa mengenai kegiatan manajemen kelas dan pengelolaan. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta sifat individual. Nah, itu mengenai tujuan manajemen kelas. Karena menurut pendapat saya sendiri, kalau manajemen kelas itu sangat penting. Karena apa? Karena kita itu bisa menata kelas dengan baik supaya bisa lebih teratur lagi, supaya tidak acak-acakan dan bisa berjalan dengan lancar, supaya peserta didik juga lebih nyaman ketika berada di dalam kelas dan bisa membuka pikiran mereka ketika sedang belajar itu, dan supaya tidak boring atau tidak bosan, dan pelajaran apa yang disampaikan oleh guru itu bisa masuk kepada peserta didik tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berlanjut lagi kepada rekan saya, dilanjut pada materi yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, yang selanjutnya itu tujuan manajemen kelas. Apa sih tujuan dibuatnya manajemen kelas?
Tujuannya adalah sebagai penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan manajemen kelas, yaitu yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua itu untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dan pelajarannya. Nah, di manajemen kelas itu guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan dan perkembangan siswa yang dicapai, terutama siswa yang tergolong lamban. Yang ketiga yaitu untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas dengan perbaikan pengajaran pada masa yang akan datang. Nah, seperti evaluasi gitu, masalah-masalahnya dibicarakan dan nanti untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi gitu, lebih tertata lagi, lebih bagus lagi seperti itu. Nah, juga ada beberapa pendapat menurut Mudasir, ada beberapa tujuan manajemen kelas dan pengelolaan. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun